yang akan kita bahas selanjutnya, kenapa sih kita perlu melakukan ya analisis kerentanan banjirop. Yang pertama, ini memperhitungkan ya berbagai faktor fisik, sosial ekonomi yang membuat satu area rentan terhadap bencana ini. Ya, tujuan utamanya adalah satu, yaitu memahami tingkat kerentanan suatu wilayah sehingga bisa dapat mengembangkan strategi mitigasi yang efektif. Nah, ini ada manfaatnya. Yang pertama ada perencanaan mitigasi, yang bisa dikasih ke pemerintah atau pemangku kepentingan untuk merencanakan strategi mitigasi yang tepat. Kemudian memahami daerah mana yang rentan ya. Kalau kita udah tahu yang rentan mana, langkah-langkah mitigasinya seperti pembangunan tanggul, sistem drainase gitu ya, itu bisa diatasi lebih dini. Kemudian ini sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan, karena area kerentanan ini memberikan informasi ya yang diperlukan sebenarnya buat membuat kebijakan untuk membuat keputusan berdasarkan data tentang alokasi sumber daya dan prioritas investasi dalam pengelolaan risiko banjir. Nah, selanjutnya peningkatan kesadaran masyarakat juga. Kalau misalkan masyarakat tahu bagaimana daerah yang beresiko gitu ya, ini bisa membuat masyarakat jadi aware gitu untuk mengambil langkah-langkah dalam melindungi diri mereka sendiri ataupun properti mereka dari dampak banjir rob. Nah, ini bisa dimasukkan dalam pelatihan, edukasi bencana, kemudian peningkatan kesiapsiagaan yang biasanya dilakukan pada masyarakat di pesisir. Kemudian ada pengembangan kebijakan adaptasi, di mana hal ini membantu pengembangan kebijakan adaptasi ya jangka panjang untuk menghadapi perubahan iklim, kenaikan permukaan laut yang memperburuk frekuensi dan intensitas dari banjir rob. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai apa aja sih sebenarnya kriteria kerentanan banjir rob yang akan kita gunakan gitu ya. Apa aja sih parameter-parameternya. Nah, ini kriteria ini faktor yang digunakan ya untuk menilai tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap dampak banjir rob, di mana pada kriteria ini kita akan melibatkan beberapa parameter seperti ketinggian lahan, penurunan muka tanah, pasang air laut, penggunaan lahan, jarak dari garis pantai, jarak dari garis sungai, dan juga curah hujan. Nah, ini bobot yang akan kita gunakan ya. Jadi untuk kerentanan ini kita menggunakan matriks yang sudah disusun oleh penelitian dari Salsabila et al. Tahun 2024, di mana ini kita gunakan hasil dari statistik penelitian dari Salsabila yang sudah menentukan bobotnya, kemudian intervalnya dari tingkat kerawanan. Jadi kita gunakan bobot dari penelitian tersebut. Apabila nanti akan menggunakan penelitian lain, intinya sebenarnya sama saja. Yang penting nanti melewati beberapa proses ekstraksi parameter dan juga overlay gitu. Intinya di situ saja. Tapi kalau misalkan nanti bisa menggunakan parameter ataupun matriks lain gitu ya, itu bisa juga gitu. Nah, ini nantinya akan menggunakan analisis metode weighted overlay atau tumbang susun bobot ya, di mana overlay parameter ini menjadi faktor penentu penilaian kerawanan ataupun kerentanan suatu masalah. Nah, ini berdasarkan pembuatan tersebut nanti tingkat kerawanan dibagi menjadi 3 kelas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Nilai interval ini menunjukkan hasil dari overlaynya nanti ya. Apabila nilai overlaynya nanti 0,0377 gitu kan, atau 0,0378, itu menandakan tingkat kerawanan ataupun tingkat kerentanan di daerah tersebut cukup rendah. Nah, jadi yang pertama untuk parameternya adalah ketinggian lahan, di mana ketinggian lahan ini pengaruhnya ini dapat memperluas area genangan banjir rob. Contoh di kota Pekalongan, penurunan muka tanah dan ketinggian lahan itu berkontribusi pada perluasan area genangan banjir rob. Pasti luas area genangan banjir rob itu jauh lebih besar di ketinggian lahan yang rendah. Nah, ini diklasifikasikan menjadi 5 kelas, yaitu kurang dari 1 meter, 1 sampai 2 meter, kemudian 2 sampai 3 meter, dan seterusnya. Dimana di dalam pengkelasan tersebut ataupun klasifikasi tersebut terdapat skornya juga ya. Skornya dengan tertinggi adalah lahan dengan kurang 1 meter, ini memiliki nilai skor ataupun nilai bobot pada skor tersebut adalah 0,81. Jadi kurang dari 1 meter ini ketinggiannya
pengaruhnya cukup besar terhadap terjadinya banjir rob. Kemudian dalam penurunan muka tanah, di mana salah satu faktor utama dalam penyebab banjir rob, permukaan tanah turun menjadi lebih rendah dan air laut lebih mudah untuk masuk ke wilayah daratan. Nah, seharusnya sebenarnya air laut ya menyebabkan banjir rob, karena air laut yang seharusnya berada di batas pantai akhirnya meluap membanjiri area yang lebih rendah. Nah, ini biasanya diatasinya kalau misalkan kita lihat di Jakarta Utara ya, daerah Ancol itu menggunakan tanggul ya, banyak sekali tanggul yang sebenarnya di belakangnya itu yaitu daratan yang sudah mengalami penurunan muka tanah. Nah, ini klasifikasinya menjadi 5 kelas juga, 0 sampai 0,3, 0,3, 0,5, jadi nanti akan kita ikuti juga. Nah, selanjutnya ada pasang air laut. Nah, ini tadi yang seperti kita sudah sampaikan ya, faktor utama karena dia ini menjadi penggerak pasang air laut, menjadi penentu apakah daerah tersebut bakal terjadi banjir atau enggak gitu. Karena biasanya banjir rob ini terjadi ketika pada waktu-waktu tertentu seperti bulan purnama ataupun saat badai, di mana siklus pasang surut mempengaruhi frekuensi dan intensitas dari terjadinya banjir rob. Kalau misalkan tadi kita lihat ya, di penyebab dari banjir rob, pasang surut ini mempengaruhi dari luasan area banjir rob ini. Ketika pada saat surut rendah, dia luasannya mengecil. Ketika pada saat pasang tertinggi, luasannya membesar. Nah, ini pasang air laut ini nantinya kita akan dibagi menjadi 2 kelas ya. Kita akan mengetahui area yang tergenang dan juga area yang tidak tergenang rob, di mana nilai pasang digunakan adalah nilai rata-rata dari pasang tertinggi selama 1 tahun, dan wilayah tergenang nanti diperoleh, kita tahu wilayah itu tergenang atau enggak itu dari selisih ketinggian lahan, atau kita gunakan data DEM nanti ya, data DEM dengan nilai rata-rata pasang air laut. Jadi nanti kita akan rata-ratakan dulu pasang air lautnya, kemudian nanti nilai DEM-nya yang akan kita gunakan, data raster DEM-nya kita akan kurangi, dan hasil selisih yang kurang dari 0 itu adalah kurang dari rata-rata, itu adalah dikatakan sebagai lahan yang tergenang rob. Dan habis itu ada penggunaan lahan ini punya hubungan signifikan juga ya terhadap dampak banjir rob, di mana akibat penggunaan lahan yang kurang baik itu akan menyebabkan penurunan muka tanah, dan penurunan muka tanah nanti akan menyebabkan terjadi banjir rob gitu. Jadi daerah yang padat ya dengan bangunan dan juga infrastruktur, penggunaan lahan dari panen ke industri ya, itu memperburuk risiko banjir rob karena dapat memperbesar kemungkinan penurunan muka tanah. Nah, ini klasifikasi, nanti akan penggunaan lahan ini dibagi menjadi ataupun diklasifikasikan ya menjadi 7 kelas, di mana ruang terbuka hijau, vegetasi, pemukiman, industri, sawah, lahan terbuka, dan juga badan air. Di mana pemukiman dan bangunan industri ini memiliki pengaruh yang kuat dalam mempengaruhi intensitas dari banjir rob, di mana industri ataupun industri yang memiliki bobot 0,23. Nah, ini selanjutnya, parameter selanjutnya adalah jarak dari garis pantai. Jarak dari garis pantai ini adalah area dari garis pantai, di mana kita akan menetapkan areanya, jangkauannya gitu ya, menggunakan interval tertentu. Contohnya di sini kita menggunakan interval 250 meter, artinya dari 0 sampai 250 meter nanti dibagi menjadi 5 klasifikasi jarak ya, 0 sampai 250 meter, 250 sampai 500, kemudian dan seterusnya. Nah, itu nanti kita akan gunakan dan kita akan analisis di mana daerah yang lebih dekat dengan garis pantai itu memiliki resiko yang lebih tinggi terhadap terjadinya banjir rob karena lebih mudah terpengaruh oleh pasang air laut. Dan nilai dengan yang paling dekat gitu ya, skor itu memiliki skor tertinggi dengan nilai 0,32. Kemudian adalah jarak dari sungai. Nah, jarak dari sungai kurang lebih mirip seperti jarak dari garis pantai. Daerah yang berjarak kurang dari 100 meter ini memiliki resiko tinggi terhadap banjir rob. Kita akan gunakan interval 100 meter ya, 100 meter, 0 sampai 100 hingga 400 meter, dan kita akan bagi menjadi 5 klasifikasi kelas gitu. Skor tertinggi tentunya pada jarak 0 sampai 100 memiliki bobot 0,29 dalam mempengaruhi terjadinya banjir rob. Nah, selanjutnya parameter selanjutnya ada curah hujan, di mana curah hujan ini dapat meningkatkan bukan salah satu faktor utama, tapi dapat meningkatkan volume air yang mengalir ke sungai dan juga saluran drainase,
dan di mana nantinya akan membuat volume air makin besar dan meluas gitu. Jadi curah hujan ini juga mempengaruhi dalam meluasan terjadinya banjir rob. Nah, ini dari laporan BMKG, curah hujan tertinggi Jakarta bisa memperparah kondisi banjir rob. Dan hujan lebat ya, terutama menyebabkan genangan air kembali ke laut dan menghasilkan genangan di pesisir. Jadi tidak mengalir gitu ya, terutama saat terjadi pasang tinggi. Nah, ini dibagi juga menjadi 5 kelas, dan tentunya yang paling tinggi 1860 sampai 1880 mm per tahun. Ini memiliki bobot yang paling tinggi 0,81. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita mengetahui kriterianya, kita akan mencoba memahami bagaimana konsep pengolahan data dari kerentanan banjir rob. Nah, ini bisa kita lihat ya di sini diagram alirnya, diagram alir dari kerentanan banjir rob. Yang pertama ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini kita mengumpulkan 5 data terlebih dahulu. Yang pertama data curah hujan yang nantinya akan kita lakukan proses interpolasi untuk mendapatkan peta curah hujan, karena data curah hujan ini berupa poin ya, poin digunakan interpolasi untuk memperkirakan daerah yang tidak memiliki nilai. Kemudian nanti selanjutnya ada data citra satelit. Data citra satelit ini ada dua, ada Sentinel-2A dan juga Sentinel-1A, di mana Sentinel-1A itu adalah data sintetik aperture radar ya, bukan data citra optik biasa. Sentinel-1A ini akan digunakan untuk analisis peta penurunan muka tanah menggunakan metode DINSAR ataupun Differential Interferometry Synthetic Aperture Radar. Kemudian Sentinel-2A ini nanti akan digunakan untuk mendapatkan peta penggunaan lahan menggunakan klasifikasi supervise. Lalu selanjutnya ada data Bumi Indonesia, di mana data RBI ini nanti akan digunakan atau kita akan mengambil data garis pantai dan juga data jaringan sungai yang akan kita gunakan untuk mendapatkan peta jarak dari garis pantai dan juga peta jarak dari sungai. Nanti ini menggunakan analisis buffering, di mana kita akan menggunakan spesifiknya multi-ring buffer untuk menganalisis daerah mana dari pantai ataupun dari sungai yang memiliki bobot ataupun kerentanan yang lebih besar gitu ya untuk terjadinya banjir rob. Kemudian selanjutnya ada data DEM. Data DEM ini nanti akan digunakan untuk mendapatkan peta kemiringan lahan, di mana setelah kita dapatkan data DEM, kita akan melakukan proses klasifikasi kelas ketinggian lahan dengan T-Classify yang kita kelaskan dengan kriteria kerentanan, yaitu kita dapat peta kemiringan lahan. Dan data DEM ini nanti akan dikombinasikan dengan data pasang surut ataupun data pasang tertinggi ya, untuk mendapatkan peta pasang air laut ataupun untuk mendapatkan area mana yang tergenang dan juga area mana yang tidak tergenang gitu. Sehingga nanti semuanya akan di overlay dengan menggunakan metode weighted overlay. Jadi setiap parameter dikali dengan bobotnya masing-masing ya, kemudian ditambahkan semua dan akan menghasilkan peta kerentanan banjir. Dan juga nanti kita akan melihat bagaimana menghitung luasan dari proses overlay ini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk materi pengantar dari pemetaan kerentanan banjir rob ya. Nanti kita akan lanjut ke pengolahan data. Apakah mungkin ada yang mau ditanya terlebih dahulu dari Bapak Ibu semua? Nah, mungkin izin menambahkan juga untuk pengolahan data nanti saya tidak akan terlalu menjelaskan sepenuhnya ya sebenarnya, karena semua yang saya jelaskan sudah ada juga di video course ya, yang sudah Bapak Ibu beli ya, bayar gitu ya. Jadi nanti bisa dilihat juga di situ, dan juga nanti akan ada rekaman Zoom juga. Oke, mungkin Pak Sudirman bisa ada mau pertanyaan, silakan Pak. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Ya, Selamat sore sore Pak. Pak. Ya, sore Pak. Silakan Pak. Izin bertanya Pak, itu kemarin saya sudah coba lihat apa proses pengumpulan datanya ya Pak. Nah itu saya lihat di situ penjelasannya di video dan juga di buku guidance-nya itu
itu kok hanya menyertakan ini ya, maksudnya penjelasan dari datanya ya. Itu nggak ada cara bagaimana cara mendownload datanya, jadinya saya agak bingung bagaimana cara mendapatkan. Saya mencoba misalkan masuk salah satu di link, begitu saya masuk di link itu hanya menampilkan alamat web. Jadi saya agak bingung bagaimana cara mendownload datasetnya untuk setiap parameter yang digunakan untuk membuat peta kerentanan banjirop ini. Itu gimana ya Pak ya? Oke. Apakah nanti dijelasin bagaimana cara mendownload datanya, terutama karena kan saya lihat ya, dua esensi yang paling penting di sini itu data dengan cara mengolah datanya itu, terutama cara mendownload datanya itu. Terima Oke. kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Sudirman. Izin untuk mengkonfirmasi ya Pak, untuk contoh data yang eh, tidak kurang mengerti ya dari Pak Sudirman itu contohnya data yang mana Pak, kurang kalau boleh tahu. Di situ ada yang apa ya, di situ saya lupa, di inter apa gitu, yang punya dari UNICEF itu saya lihat di situ ada link, terus saya diarahkan masuk ke link UNICEF. Saya lupa sih namanya, itu data apa ya di situ. Itu juga nggak ada terlalu spesifik datanya, itu data apa di situ. Maksudnya kita downloadnya data apa gitu loh. Maksudnya data Oh, setnya. oke oke Dan di situ diarahkan langsung masuk di web UNICEF kalau nggak salah. oke oke. Jadi untuk sebenarnya untuk proses pengambilan datanya ya Pak Sudirman ya, memang pada apa namanya Pak, pada saat pemetaan kerentanan banjirop ini memang tidak dijelaskan secara rinci sebenarnya. Tapi kalau misalkan di video, kalau misalkan Pak Sudirman lihat itu sudah ada untuk contohnya di ekstraksi ya, ekstraksi pengambilan data eh, yang tersedia di website geosense.id, di peta di pemetaan area kerentanan banjirop. Di situ juga sudah dijelaskan memang secara general bagaimana pengambilan datanya. Tapi memang untuk secara basicnya ya Pak Sudirman, contohnya seperti data curah hujan ataupun data klasifikasi lahan gitu ya. Data klasifikasi lahan memang sudah ada di course lain gitu Pak. Jadi sudah memang tersedia di course lain. Namun nanti kalau misalkan hmm, memang nanti kurang jelas, nanti mungkin bisa ditambahkan ya video mengenai proses pengambilan data saja gitu. Jadi karena memang ini pemetaan kerentanan ini gabungan ya, gabungan dari beberapa parameter yang sudah dianalisis. Jadi memang terlalu eh, tidak tidak bisa dijelaskan seluruhnya gitu dari data yang paling basic. Cuman memang kalau misalkan contoh kayak curah hujan seperti contoh data DEM untuk mendapatkannya ya, itu memang sudah tersedia di beberapa course gitu ya, beberapa course yang sudah diadakan pada geoscience.id sebelumnya atau seperti itu. Tapi nanti mungkin guidebooknya nanti ya Pak Sudirman, kalau misalkan nanti videonya tidak bisa, di sini juga pada kesempatan kali ini saya juga tidak akan menjelaskan dari serinci dan sedetail itu ya, karena memang sebelumnya sudah pernah dibahas juga di Geoscience tadi. Tapi mungkin nanti setelah ini akan diberikan guidebooknya mengenai proses pengambilan datanya saja gitu, kurang lebih Pak Sudirman. Mungkin seperti itu ya Pak Sudirman ya, kurang lebih ya. Eh, Oke Pak, kalau maaf ya Pak, Mm-mm. apakah kira-kira misalkan untuk lebih mempermudah aja langsung di ini nggak bisa ya? Langsung disediakan aja datanya kayak gitu dari semua Oh data. ya, Jadi oh ya, kita nggak perlu lagi download dan oh sebagainya gitu. oke Jadinya oke. langsung ngolah gitu. Oke ya, nanti memang nanti setelah ini akan disampaikan juga sebenarnya mengenai link drive dari data-data yang kita gunakan gitu. Ya, nanti nanti akan kami berikan. Oh, oke Pak. Oke Pak. Terima kasih banyak Pak Oke, informasinya. yuk terima kasih semua. Baik, Bapak Ibu semua, mungkin langsung saja ya kita ke proses pengolahan datanya. Karena kita terbatas juga dengan waktu. Jadi saya izin share screen lagi, please ya.
Sudah terlihat ya. Oke. Jadi yang pertama kita akan siapkan dulu ya mengenai data garis pantainya. Nah, data garis pantai ini juga ini asalnya dari data RBI, Bapak Ibu ya. Nah, kalau data RBI bisa di-download juga di tanairindonesia.go.id ataupun link dari BIG gitu ya. Jadi di situ juga sudah tersedia dari data RBI-nya gitu. Nah, yang cukup diambil adalah data garis pantainya saja. Nah, selanjutnya karena data garis pantainya sudah diambil, setelah itu ini di daerah Semarang untuk daerahnya. Setelah itu nanti Bapak Ibu bisa menentukan daerah AOI-nya. Karena tadinya ini tidak sependek ini ya sebenarnya daerah garis pantainya ini cukup panjang. Jadi nanti tentukan saja daerah penelitian Bapak Ibu. Bisa lebih kecil ataupun bisa lebih besar nanti ya, tergantung. Nah, ini bisa dibuat AOI seperti ini, kurang lebih seperti itu. Nanti bisa Bapak Ibu klik dengan AOI ini ya. Ini bisa dibuat saja dari SAP, kemudian nanti baru diklip dengan menggunakan garis pantai. Jadi area garis pantainya cukup terpotong di bagian ini saja. Kurang lebih seperti itu. Dan nanti datanya akan kita berikan juga ya. Kita berikan sebagai media pembelajarannya. Oke, selanjutnya setelah data garis pantai didapatkan, kita akan menentukan untuk jangkauan ya, jangkauan dari garis pantai ini menggunakan analisis buffer, di mana analisis buffer ini untuk jangkauan yang lebih daripada satu ya gitu, kita harus menggunakan beberapa jangkauan ya, analisis beberapa jangkauan dengan menggunakan multi-ring buffer. Nah, multi-ring buffer ini bisa cari di toolbox Bapak Ibu. Ya, di sini vektor geometri, kemudian input layernya yaitu yang garis pantai. Ini kenapa namanya UTM zone ya, karena kita akan menggunakan semua sistem koordinatnya UTM zone untuk menyamakan saja gitu ya, jadi tidak ada yang berbeda gitu. Nah, selanjutnya number of rings-nya kita buat menjadi 4 kelas dulu, dan 4 kelas, dan distance-nya tadi ya, untuk distance dari garis pantai ini memiliki interval 250 meter. 250 meter. Selanjutnya kita run. Oke, jadi nanti hasilnya seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Nah, nanti hasilnya ini kan masih ini ya, masih cukup berantakan gitu ya untuk hasilnya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan proses clip di mana nanti cukup area dari daratnya saja yang kita akan ambil gitu. Ini kan ada daerah air dari yang laut dan juga dari yang darat gitu. Nah, ini kita menggunakan fitur clip di mana di sini ada geoprocessing, kemudian clip. Nah, di sini input layernya kita masukkan yang hasil multi-ring buffer tadi, kemudian overlay layernya dengan menggunakan AOI daratnya ataupun area of interest dari daratnya. Nah, setelah itu sudah terlihat ya di sini. Untuk dari proses clippingnya, ini bisa dihapus saja kalau misalkan sudah tidak terpakai lagi. Oke. Ini bisa dilihat ya hasil dari clippingnya seperti ini. Nah, ini kan masih cuman ada 4 jangkauan ya Bapak Ibu ya, sedangkan tadi ada yang jangkauannya lebih daripada 1000 meter. Ini kan kalau di sini berarti 0 sampai 250, 250 sampai 500, 500 sampai 750, 750 sampai 1000. Caranya gimana kita bisa menambahkan area yang lebih daripada 750 meter gitu, karena daerah AOI-nya adalah segini gitu kan, bukan cuma 4 jangkauan tadi gitu. Berarti kita akan menambahkan jangkauan kelima ya. Jangkauan kelima, mana kalau misalkan kita lihat jangkauan kelima ini adalah daerah yang ini ya, daerah 1000 meter sampai daerah lepas sampai di AOI-nya gitu.
Caranya gimana? Caranya kita akan menggabungkan dengan fitur union daerah AOI ini dengan hasil dari pemrosesan multiring buffer tadi. Union. Nah, kemudian input layernya yaitu yang hasil dari clip tadi ya, hasil yang sudah diklip, kemudian overlay layernya itu dengan AOI daratnya. Kemudian kita run. Nah, selanjutnya kalau misalkan Bapak Ibu bisa lihat seperti ini ya. Kita bisa lihat hasilnya di attribute table. Nah, dia tuh masih cukup banyak untuk fiturnya ya. Fiturnya masih banyak. Jadi contohnya seperti ini kita lihat di, nah kalau misalkan mau lihat jangkauannya itu ada di ring ID. Di ring ID ini ya. Ini jangkauan pertama, jangkauan kedua, jangkauan ketiga, jangkauan keempat ya. Nah ini kan masih ada yang tumpang tindih ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita bisa, supaya tidak ada yang tumpang tindih, supaya dia untuk ring ID 1 cuma ada satu fitur saja, ring ID 2 cuma ada satu fitur saja, kita bisa menggunakan fitur dissolve. Nah, dissolve ini nanti akan digabungkan ya. Masukkan input layernya yang tadi sudah digabungkan, kemudian dissolve fieldnya kita pilih, yaitu yang ring ID. Ya, ini cukup banyak ya fiturnya. Nanti Bapak Ibu bisa hapus juga. Nah, selanjutnya setelah sudah di dissolve, nah ini kita bisa lihat sini. Ya, dia cuma ada 5 baris saja ya. Nah, kemudian ini kita bisa tambahkan di sini karena dia adalah kelas kelima, di mana kelas kelima ini adalah jarak yang lebih daripada 1000 meter. Kita bisa edit dengan menggunakan toggle editing, kemudian kita tambahkan di sini 5 ya. Nah, kalau misalkan mau dihapus Bapak Ibu ya, untuk biar atribut-atribut ataupun kolom-kolom yang tidak perlu, ini bisa kita gunakan ini delete fields, tapi nyalakan dulu toggle editingnya. Jadi sebelum mau mengedit semuanya, nyalakan dulu toggle editingnya, kemudian kita bisa pilih kolom-kolom yang tidak penting gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu pilih saja. Jadi dia akan terhapus, jadi lebih simpel gitu terlihatnya untuk lebih. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu saya save, dan selanjutnya ini kalau misalkan bisa, ini jangkauannya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian tadi kan untuk jangkauan tadi memiliki skor ya Bapak Ibu ya, ataupun bobot. Nanti bisa lihat juga di PPT lagi. Nah, ini skornya bisa kita tambahkan juga supaya nanti kita ubah datanya menjadi data raster. Nah, ini datanya masih data vektor ya. Karena kita akan nanti memproses semuanya ataupun mengoverlay semua parameter itu dalam bentuk raster. Jadi nanti kita tambahkan field baru mengenai skornya ya. Nah, ini nyalakan saja toggle editingnya, kemudian kita new field, kita tulis ini skor, dan juga untuk type-nya itu bisa menggunakan decimal number karena skornya di sini ataupun bobotnya di sini menggunakan decimal number gitu, ataupun menggunakan nomor desimal ya. Oke, bilangan desimal. Kemudian kita bisa tambahkan di sini ya. Ini kan kelas 1, 2, 3, 4, 5. Tadi sudah ada skornya masing-masing. Untuk kelas pertama dengan jarak garis pantai 0 sampai 250, dia memiliki skor 0,32. Nah, nanti skor ini sebenarnya di beberapa matriks juga ada perbedaannya Bapak Ibu ya. Jadi nanti misalkan Bapak Ibu menggunakan matriks lain gitu ya, pasti memiliki perbedaan skor di setiap parameternya ataupun perbedaan bobot ya untuk proses overlay-nya. Jadi ini bukan skor yang pakem ya gitu, tapi ini adalah hasil dari penelitian yang sudah dilakukan uji statistik oleh penelitian Salsabilah yang tadi yang seperti saya sampaikan gitu. Ini saya gunakan salah satu matriksnya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan matriks lain juga bisa gitu, tidak masalah. Yang penting dia ada skornya, kemudian bobotnya gitu ya. Jadi kita bisa melakukan proses analisis dan juga proses overlay. Nah, kemudian kita lanjut 0,32 ini untuk kelas selanjutnya. Untuk kelas berikutnya 0,17 bobotnya, karena dia semakin jauh dia tentunya bobotnya semakin rendah ya. Dan 0,09 dan selanjutnya ini adalah 0,11.
Sini 0,09, kemudian sini 0, ya. Nah, kemudian nanti bisa di save, kemudian setelah di save ya, matikan lagi tuh editingnya. Nah, kita akan mengubah dari data vektor menjadi data raster. Data rasternya ataupun prosesnya kita bisa bilang dengan cara yaitu rasterize yang ada di fitur raster, conversion, dan juga rasterize. Ini ya, masukkan nanti input layernya, kemudian field to use for burn in value, di mana nantinya kolom mana ataupun field mana yang digunakan untuk menentukan nilai dari data raster tersebut. Nah, di mana kita akan menggunakan nilai skor ya, skor yang baru tadi kita tambahkan. Kemudian ini opsional. Nah, selanjutnya untuk raster size unitnya kita bisa menggunakan georeference unit. Kemudian resolutionnya, nah resolution ataupun dari data rasternya ini bisa kita tergantung pada daerah penelitian kita. Jadi contoh tadi saya sudah siapkan sebenarnya daerah citranya ya. Citranya, nah, mobil seperti ini ya daerah citranya. Nah, ini saya ingin membuat untuk resolusinya yang akan jadikan data raster nanti untuk resolusinya ataupun ukurannya ya extendnya itu sama seperti data raster ataupun data satelit yang saya punya. Contohnya seperti ini. Ini kita bisa melihat untuk memasukkan horizontal resolution ini kita bisa melihat dari resolusi yang ada citra acuan kita gitu. Kita bisa lihat ya. Kita klik 2 kali, kemudian kita lihat source-nya ataupun information-nya. Nah, ini bisa lihat ya di sini. Pixel size 10 dan juga min 10. Jadi di sini bisa kita berdasarkan resolusi tersebut, nah ini bisa kita tambahkan gitu. Nanti apabila nanti pixel size-nya pada data raster Bapak Ibu semua 15 gitu ya, silakan masukkan 15 gitu. Jadi tergantung pada data raster acuan yang Bapak Ibu gunakan. Ini saya gunakan 10 ya. Dan di sini juga vertical resolution 10 dan juga untuk output extend-nya. Nah, output extend-nya juga ini adalah keluaran dari citra ataupun dari data raster yang akan kita ubah ya dari data vektor menjadi data raster. Keluarannya mau seperti apa, batasannya mau seperti apa gitu. Nah, batasannya saya sama seperti data acuan saya seperti ini ya. Jadi saya bisa menggunakan ataupun saya bisa drag ya dari sini ke output ini. Sepertinya. Nah, kalau seperti itu. Oke, selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa save ya, ataupun bisa di temporary. Kemudian hasilnya seperti ini. Kalau misalkan Bapak Ibu perhatikan di sini dia nilainya 0,09 sampai 0,32 dan untuk melihat kelasnya ya lebih detail kita bisa menggunakan simbologi, kemudian bisa menggunakan render type-nya palette, classify. Nah, ini terdapat beberapa kelas. Ini kenapa ada 4 kelas saja sedangkan tadi ada 5 kelas ya? Karena tadi ada satu kelas memiliki nilai yang sama yaitu 0,32 gitu. Jadi dia akan digabungkan secara langsung. Ya, kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu ya untuk hasilnya. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa namakan juga skor underscore jarak pantai gitu ya ataupun apapun itu supaya nanti mempermudah kita pada saat terus untuk ini. Nah, selanjutnya ini bisa push ya. Nah, ini yang kalau misalkan sudah tidak diperlukan Bapak Ibu ya ini bisa dihapus supaya mempermudah proses analisis kita berikutnya. Nah, ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini saya sudah siap untuk data rasternya. Nah, kemudian lakukan hal yang sama pada analisis buffer dari parameter jarak dari sungai. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini saya sudah punya untuk data sungainya seperti ini. Jadi data sungai yang digunakan ini juga dari RBI. Jadi tinggal drag and drop saja untuk SAP dari
sungainya, dia berbentuk line juga ya, sama seperti garis pantai. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa edit ya, bisa edit untuk garis sungainya. Cara mengeditnya nanti juga sudah ada di course juga. Nah, nanti hasilnya tidak perlu semua sungai ataupun tidak perlu semua area sungai itu dimasukkan, cukup sungai yang memiliki ataupun sungai utamanya saja ya dari daerah tersebut. Nah, ini contohnya seperti ini yang saya gunakan. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa melakukan proses buffer juga. Ini saya nyalakan AOI-nya ya biar supaya lebih jelas juga. Nah, ini contoh seperti ini. Prosesnya sama, menggunakan multi-ring buffer. Nah, kemudian nanti dari multi-ring buffer ini kita bisa masukkan inputnya yaitu sungai ya, line sungai underscore time zone namanya. Kemudian number offeringnya kita buat 4 lagi, dan juga dia tadi intervalnya adalah 100 meter. Oke. Setelah itu nanti bisa di run. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Oke, nah ini kalau misalkan Bapak Ibu lihat dia masih ada yang lebih batas dari AOI-nya. Kita harus langkah selanjutnya berarti apa? Kita lakukan proses clipping gitu. Clipping tadi ya, clippingnya itu adalah daerah yang hasil buffer tadi dengan daerah AOI kita, AOI daratnya. Persis sama pokoknya seperti garis pantai. Kemudian kita run. Ini hasilnya seperti ini ya. Oke, sudah terlihat seperti ini. Terus kita lihat ya di sini dia tuh belum tergabung dengan daerah dari AOI kita, karena semua daerah itu harus tercakup ya, itu jangkauannya. Terus kita akan menggabungkan kembali yaitu daerah hasil multi-ring buffer ini dengan daerah AOI kita. Kalau untuk menggabungkan, kita ingat prosesnya adalah union. Menggabungkan SHP 1 dengan SHP lain, yaitu menggunakan union. Kalau di solve itu menggabungkan atribut pada satu SHP tertentu. Nah, lebih seperti itu ya. Jadi clip, kemudian overlay layernya kita menggunakan AOI darat ya, sama AOI tadi ya. Setelah itu kita run. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat di sini atribut tabelnya. Ini di ring ID ya. Kalau misalkan lihat daerahnya itu di ring ID saja, tidak perlu memperhatikan atribut lain karena cukup banyak ya atributnya gitu ya. Nah, kalau seperti ini ya. Nah, ini kan ada dia 1 2 3 4 5 ya. Nah, yang 5-nya kan belum ada nih gitu. Dia masih tumpang tindih juga, artinya kita harus menyatukan kembali supaya dia menjadi 5 baris saja gitu. Menyatukan atribut pada satu SHP, kita gunakan tools dissolve. Dan dissolve ini masukkan yang tadi hasil unionnya ya, kemudian masukkan field yang mana yang ingin kita dissolve, yaitu yang ring ID. Klik OK, selanjutnya kita run. Nah, selanjutnya seperti ini Bapak Ibu. Baru setelah seperti ini kita lakukan proses editing lagi ya, untuk memasukkan skor ataupun bobot dari parameter jarak dari sungai. Nah, saya lihat ring ID-nya kita bisa masukkan untuk editing. Ini adalah kelas kelima, artinya kelas yang lebih daripada jarak 400 meter. Oke, kemudian kita tambahkan ya new field untuk memasukkan skornya. Oke, masukin skor, kemudian decimal number type-nya kita klik OK. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan ya skor yang pertama 0,29, skor kedua 0,11, kelas yang kedua 0,24, skor keempat itu 0,25, dan skor yang kelima itu adalah 0,11. Oke, nah di sini dia 0,11 ada 2 ya, 2 nilai, nanti dia akan digabungkan jadi cuman ada 4 kelas saja gitu. Nah, kita save, matikan, lalu kita ubah menjadi data raster ya, raster. Kita bisa menggunakan rasterize, raster conversion, kemudian rasterize.
Nah, setelah itu kita masukkan hasil yang sudah kita edit tadi, yaitu di mana di sini ada pada layer dissolve. Kemudian field use-nya seperti biasa ya, menggunakan score. Ini default, kemudian output raster size unitnya di reference. Nah, weight-nya tadi seperti sama tadi ya, seperti jarak pantai, yaitu 10, kemudian ini 10, dan output extend-nya kita gunakan dari area darat ya. Lebih seperti ini. Selanjutnya kita klikkan. Nah, ini hasilnya ya. Ini bisa lihat. Nah, oke, kurang lebih seperti itu hasilnya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini bisa dilihat, bisa kita ubah juga warnanya, render type kita ubah jadi palette, classify, ya kira-kira oke. Nah, bisa lihat ya Bapak Ibu, untuk hasilnya dia terdapat dua kelas yang sama pada dua area yang berbeda gitu. Dan ini dicek hapus. Ini contohnya seperti ini ya, tuh kita bisa lihat ya Bapak Ibu. Nanti dinamakan skor, ada skor jaringan sungai. Oke, hapus saja. Nah, kemudian setelah jarak dari ini parameter jarak dari sungai sudah selesai, dan parameter selanjutnya adalah parameter penggunaan lahan. Nah, penggunaan lahannya ini ya, selanjutnya. Di mana parameter penggunaan lahan ini kita menggunakan proses klasifikasi, Bapak Ibu. Nah, proses klasifikasi ini, nah, kita lihat ya. Ini awalnya kita akan gunakan dulu citra darat ya. Citra darat ini diperoleh dari citra satelit Sentinel. Nanti datanya akan kita kasih ya lewat drive supaya Bapak Ibu tidak perlu melakukan proses flipping lagi nanti. Kemudian nanti hasil ini dari citra Sentinel ini kita klik daratnya saja menggunakan SHP ya, SHP dari PT LBI. Kemudian nanti kita akan melakukan proses klasifikasi. Di mana proses klasifikasi ini kita gunakan plugin Jetsaka Bapak Ibu. Jetsaka nanti bisa Bapak Ibu lihat di manage and install plugin ya. Atau di video nanti sudah saya jelaskan. Nanti bisa lihat cara untuk mendownloadnya cukup mudah. Kemudian Jetsaka kita menggunakan classification node. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat dia ada input rasternya, kemudian input training datanya, kemudian data mana yang ingin dijadikan klasifikasi. Nah, di sini saya sudah punya area citra ini ya, citra daratnya menggunakan Sentinel, masukkan saja, pilih. Kemudian untuk, nah ini untuk training areanya saya juga sudah menyediakan ya. Ini juga dari data RBI, jadi data tutupan lahan RBI. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nanti juga datanya akan saya kasih juga supaya mempermudah pengolahan datanya ataupun proses pembelajarannya. RBI ini saya sudah edit menjadi 7 kelas ya, 7 kelas yang menyesuaikan dengan kriteria kerentanan. Jadi nanti setiap kriteria kerentanan juga mungkin memiliki tutupan lahan yang berbeda gitu jenisnya. Jadi nanti disesuaikan saja dengan tutupan lahannya. Nah, di sini sudah saya sesuaikan menjadi 7 kelas. Cara menambahkan kelas ini gimana? Ya, cukup diedit saja, kemudian ditambahkan field ya. Field, add field ya, nanti kemudian baru dinamakan satu-satu. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan nanti hasil dari training data ini, proses klasifikasinya nanti akan menggunakan training data dari atribut kelas ini gitu ya. Jadi, dia akan memilih atribut mana ataupun field mana yang akan diperoleh untuk melakukan proses klasifikasi, dan dia harus dalam bentuk number Bapak Ibu atau dalam bentuk angka ya, supaya memudahkan dia proses klasifikasi. Kemudian ini saya sudah tambahkan juga skornya ya, skornya supaya nanti hasil dari klasifikasi tersebut langsung dalam bentuk skor ya. Nah, skornya ini menyesuaikan kriteria kerentanan. Kalau tadi Bapak Ibu perhatikan untuk penggunaan lahan di sini ada 7 kelas dengan 7 skor. Ini kelas pertama adalah ruang terbuka hijau, bobotnya ini 0,45, vegetasi bobotnya 0, kemudian pemukiman 0,08,
kemudian industri 0,23, yang kelima ini sawah 0 bobotnya, lahan terbuka yang keenam bobotnya 0, dan juga ini badan air. Badan air ini adalah 0,24 bobotnya. Kemudian nanti bisa, kalau misalkan nanti Bapak Ibu sudah tambahkan, langsung disilang saja, dan juga ini sudah dimasukkan ya, nanti masukkan training areanya, training area underscore resolve. Nah, selanjutnya pilih atribut mana ataupun field mana yang akan dilakukan proses klasifikasi, yaitu berdasarkan kelas. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih di sini untuk settingan dalam proses klasifikasinya, bisa memilih jenis classifiernya, jenis apapun algoritma klasifikasinya. Ini ada Gaussian mixture model, kemudian random forest, SVM, KNN ya, itu bisa dipilih. Selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa melakukan perform the classification. Nah, ini memang agak memakan waktu yang lama Bapak Ibu ya, jadi cukup lama memang prosesnya. Nanti bisa, nah ini contohnya seperti ini ya. Nah, kalau misalkan agak lama, cukup tunggu saja ya Bapak Ibu nanti ya. Nah, kemudian hasil klasifikasinya contohnya seperti ini. Ini saya sudah namakan hasil klasifikasi. Saya remove aja ya. Dan ini sama saja ya. Nah, kemudian selanjutnya, karena ini dia masih berupa ini ya, data raster gitu ya, dia nih kita memilihnya, dia kan mengklasifikasikannya berdasarkan ini ya Bapak Ibu ya, berdasarkan dari nilai kelasnya gitu ya, kelasnya, sehingga kita harus mengubah datanya menjadi data vektor terlebih dahulu supaya bisa kita edit gitu, supaya bisa kita masukkan bobotnya. Itu kita bisa menggunakan Gaussian tool, kemudian kita lakukan proses clipping. Nah, clipping ini nanti masuk saya menggunakan raster ya, mohon maaf, conversion, kemudian polygonize. Nah, ini masukkan hasil klasifikasinya, kemudian kita run. Ini memang prosesnya memakan waktu cukup lama. Ini bisa kita close saja ya. Nah, ini saya silang dulu karena saya sudah ada datanya. Nah, ini nanti dia akan seperti ini Bapak Ibu hasilnya, yang merah ini ya. Dia kenapa agak nge-lag, karena memang datanya cukup banyak, vektor area cukup banyak. Nah, kalau misalkan kita lihat dia ini sudah terklip bagian daratnya saja, karena sebelumnya saya sudah melakukan proses clipping. Jadi nanti setelah datanya ini ya diklasifikasi, kemudian diubah jadi poligon, nanti Bapak Ibu melakukan proses clipping dulu dengan AOI daratnya, jadi semuanya dalam bentuk darat semua ya Bapak Ibu ya. Daerah lautnya dibuang saja, kemudian nanti bisa Bapak Ibu edit lewat atribut table. Nah, contohnya seperti ini. Jadi bisa Bapak Ibu edit dia nilai mana ya, maksudnya nilai yang berdasarkan skornya. Ini kan nilai keterangan lahannya ya. Ini ada kelas 1, kelas 3, kelas 4, kelas 5,
kelas 7 gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa masukkan skor ya di sini, masukkan skor masing-masing. Ini kenapa cuma ada 5 kelas dari total 7 kelas, karena yang kelas kedua dan juga kelas ke-5 ya, ataupun kelas ke-6, kelas 2 dan kelas ke-6 itu memiliki area tutupan yang sedikit, jadi dia langsung terbuang dalam proses klasifikasinya. Nah, kemudian nanti bisa Bapak Ibu tambahkan skor dengan proses ini ya, proses toggle editing. Nah, kemudian setelah dijadikan skornya, kita ubah menjadi data raster kembali gitu. Itu dengan cara conversion, kemudian rasterize, kemudian masukkan ya training data underscore score. Oke, kemudian nanti bisa di field to use-nya ini menggunakan skor ya, menggunakan skor. Kemudian nanti output raster unit-nya kita gunakan yang tadi ya, fix area terdarat. Ini georeference unit, ini width untuk resolusinya 10. Nah, ini yang maksud saya yang ini. Oke, kita klikkan. Nah, hasilnya nanti seperti ini Bapak Ibu, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu bisa lakukan proses simbologi. Nah, ini nilainya 0,08 sampai 0,5 yang rendah hingga tertinggi. Bisa diubah-ubah ya warna-warnanya, yaitu render type nanti diubah dulu di simbologi, di palet, nanti bisa Bapak Ibu atur juga untuk warnanya. Nah, kita klik OK. Ini hapus saja. Oke. Nah, selanjutnya sudah ada 3 parameter yang sudah dianalisis Bapak Ibu. Kita beralih ke parameter berikutnya ya, yaitu parameter ketinggian lahan ataupun kemiringan lahan. Nah, parameter kemiringan lahan ini diperoleh dari data DEM Bapak Ibu. Nah, data DEM cara downloadnya gimana? Di course mengenai kemiringan ataupun data DEM itu sudah ada juga Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, bisa mengakses course itu untuk lebih detailnya. Namun di video mengenai video course pemetaan garis, pemetaan area kerentanan banjirop, di situ juga sudah ada, namun secara general ya. Tapi nanti datanya akan kita kasih juga untuk proses pembelajaran. Nah, ini data DEM seperti ini. Nah, ini data DEM yang sudah diklip ya Bapak Ibu ya. Jadi data DEM sebenarnya dia cakupannya lebih besar daripada ini, namun sudah saya klip dengan menggunakan AOI saya, AOI yang saya punya. Nah, kemudian nanti setelah datanya seperti ini, Bapak Ibu bisa lakukan proses clipping lagi ya, clipping lagi dengan AOI darat. AOI daratnya ini adalah contohnya seperti ini, atau bisa nanti langsung melakukan proses clipping saja ya. AOI daratnya dia, nah AOI darat yang ini. Jadi nanti bisa lakukan proses clipping, ya processing clip ya. Input layernya yaitu AOI darat. Input layer yang DEM tadi, fix DEM. Ya clip raster ya, extraction clip raster BMX layer. Kalau misalkan data raster di bagian tools raster, data vector di bagian tools vector. XDM, kemudian mask layernya itu kita pilih AOI darat ya, dan kita run. Nah, contohnya seperti ini hasilnya ya, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, setelah ini, karena ini data DEM-nya sudah dalam bentuk meter ya, Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa lakukan proses reclassify. Jadi kita langsung mengkelaskan kembali daerah mana yang memiliki bobot yang paling besar untuk terjadi banjirop. Kita langsung bisa mengetahui daerah-daerah mana gitu. Nah, kita bisa menggunakan proses reclassify, dimana kita bisa cari di tools ya, toolbox, reclassify by table, itu bisa dipilih Bapak Ibu. Kemudian masukkan hasil yang sudah diklip tadi ya, hasil yang sudah diklip tadi. Selanjutnya kita bisa klik titik 3 ini, kemudian kita tambahkan jadi 5 kelas sesuai dengan kriteria kerentanan dari banjirop.
Nah, ini minimumnya di sini terlihat ya, min 1,1. Kita minimumnya kita tulis saja min 3 untuk mencegah area yang tidak terkelaskan gitu ya Bapak Ibu. Kemudian min 3 sampai dengan min 1, dia nilainya adalah 0,81. Artinya dia memiliki bobot yang paling besar gitu ya. Dan nilai 1 sampai dengan nilai 2. Ini nilainya min 3 sampai dengan 1 ya maksud saya. Artinya pokoknya nilai yang kurang dari 1 lah ini. Itu untuk kelas pertama. Untuk kelas kedua, kelas nilai 1 sampai 2, dia 0,07. Kemudian nilai minimum 2, 3. Di kelas ketiga, nilainya 0, value-nya 3 dan 4. Nah, ini nilainya 0,12. Terus selanjutnya 4 sampai maksimum. Ini maksimum 139, kita tulis ini 170 ya. Ini biar mengantisipasi nilai-nilai yang tidak terkelaskan. Nah, ini nilainya juga 0. Oke, kemudian kita run. Nah, kalau seperti ini hasilnya, hasil reclassify-nya, dan kita bisa ubah simbologinya, palet jadi classify, ini jadi 4 kelas ya. Nah, kalau seperti ini. Ini seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti dinamakan atau di rename ya, skor underscore kemiringan lahan. Jadi kita hapus saja yang sudah tidak diperlukan. Nah, ini sudah selesai untuk analisis parameter keempat. Itu tadi ada ini ya, pertanyaan. Oke. Nanti ya Pak Sudirman akan segera saya tanggapi lagi. Kita selesaikan dulu untuk ekstraksi parameternya. Oke, kemudian parameter berikutnya yaitu pasang air laut. Nah, pasang air laut ini kita gunakan untuk mengetahui daerah yang tergenang dan juga tidak tergenang pada saat proses pasang tertinggi gitu ya Bapak Ibu. Kenapa digunakan pasang tertinggi? Karena pasang tertinggi ya pasang yang cukup apa ya? Maksudnya dia area yang pada saat proses pasang tertinggi dia area yang paling luas untuk tergenang ataupun area yang paling rentan untuk terjadi banjir rob. Digunakan pasang tertinggi datumnya. Nah, pasang tertinggi ini ataupun data pasang ini kita bisa download ya dari SRGI. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di video course-nya. Jadi kita akan sediakan juga untuk data-datanya. Kemudian nanti data yang digunakan ini adalah data per tahun ya. Data per tahun, rata-rata per tahun. Dari tahun 2018 hingga 2022. Dan contohnya seperti ini Bapak Ibu. Data pasutnya, nah kalau seperti ini. Nah, ini adalah data dari Januari ya, Januari nanti seperti ini, dia datanya per bulan, nanti dirata-ratakan Bapak Ibu sesuai dengan waktu penelitiannya masing-masing. Biasanya kan kalau misalkan untuk banjirop ini memerlukan data-data sebelum-sebelumnya ya, terutama untuk data pasang gitu. Nah, kemudian nanti diambil data pasang tertingginya saja di setiap bulannya, kemudian dirata-ratakan. Kemudian nanti dilakukan hal yang sama di tahun-tahun sebelumnya, ini tahun 2022. Ini saya sudah dapatkan datanya. Ini rata-ratanya dari tahun 2018 hingga 2022 dirata-ratakan adalah 0,505. Jadinya nanti kita akan gunakan data ini, data pasang ini untuk mengetahui area tergenang dan juga area yang tidak tergenang. Caranya gimana? Ini kita silang dulu ya. Oke. Yang pertama kita masukkan dulu data DEM-nya. Nah, ini data DEM yang sudah diklik ya Bapak Ibu. Data DEM sama yang digunakan pada parameter kemiringan lahan. Jadi gunakan data yang sama saja. Kemudian selanjutnya kita gunakan raster kalkulator. Karena kita akan mengurangi data DEM ini, nilai dari data DEM ini dengan nilai dari pasang tertinggi ya, pasang tinggi rata-rata dari tiap tahunnya, yaitu 0,505. Jadi nanti bisa kita gunakan raster kalkulator ya, kalkulator. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa pilih layer mana yang ingin dikurangi ya,
layer mana yang ingin dikurangi. Nah ini saya menggunakan layer ini cukup banyak ya, makanya tadi perlu dilakukan proses deleting ya untuk layer-layer yang tidak berfungsi lagi. Kemudian data dem-nya dikurangin dengan data pasang tertinggi rata-ratanya yaitu 0,505. Oke, sama yang seperti ini ya. Nah, rata-ratanya 0,505 dikurangin. Nah, selanjutnya kita lakukan proses save dulu karena dia tidak akan bisa menggunakan temporary. Jadi bisa lakukan proses save ya, Bapak Ibu. Mulai kenangan, lalu kita klik OK. Nah ini bisa terlihat sini. Di layar genangan ini. Nah, jadi nilainya juga ada perbedaan ya sebelumnya. Nah kemudian kita lakukan proses reclassify untuk daerah yang tergenang dan juga daerah yang tidak tergenang. Jadi daerah yang tergenang adalah nilai yang di bawah 0 atau nilai di bawah MSL, dimana dan juga nilai yang di atas 0 ataupun di atas MSL dia adalah nilai yang tidak tergenang. Kita menggunakan proses reclassify di mana masukkan layer genangannya, kemudian reclassification table-nya kita masukkan ya 2 kelas, tergenang dan juga tidak tergenang. Nah yang pertama nilai minimumnya adalah min 3 ya, dari nilai yang paling rendah. Ini walaupun min 1 tapi kita tulisnya min 3 ya supaya menghindari nilai yang tidak terkelaskan. Nah kemudian untuk value-nya kita sesuaikan dengan skor dari parameternya. Nah contoh skor dari parameter yang tergenang untuk kelas pertama adalah 0,98, itu dari kriteria kerentanan. Jadi nanti setiap untuk mengkelaskan kembali ataupun proses classify kita lakukan ataupun kita lihat lagi nilai dari kerentanannya. Nah ini skornya 0,98. Kemudian untuk kelas berikutnya yaitu 0 sampai dengan, nah ini nilainya 138 ya, jadi 170 maksimum ya. Nah sini 0,02. Oke, ini nilai berdasarkan kriteria kerentanan. Kita klik oke, lalu kita run. Oke, nah ini bisa dilihat Bapak Ibu. Kemudian nanti bisa diubah untuk render type-nya, warnanya, palet, classify ya. Ini nah, ini daerah yang tergenang dan juga tidak tergenang. Nah ini contohnya saya udah ubah warnanya, jadi dinamakan kembali untuk memudahkan proses berikutnya. Nah ini sudah ada 4 parameter ataupun udah ada 5 ya, udah ada 5 parameter Bapak Ibu ya. Nah kemudian parameter selanjutnya yaitu penurunan muka tanah. Tadi kita sudah membahas garis pantai atau jarak dari pantai, jarak dari sungai, kemudian penggunaan lahan, ketinggian lahan, dan juga pasang air laut ataupun area tergenang. Nah selanjutnya kita akan bahas mengenai penurunan muka tanah. Oke, nah ini oke. Nah, jadi untuk hasil dari penurunan muka tanah ini nanti ini hasil dari metode DINSAR ya Bapak Ibu ya, metode DINSAR. Nanti untuk jelasnya ada di course juga. DINSAR ini kita gunakan dengan menggunakan aplikasi Snap Bapak Ibu. Snap, nah, contohnya seperti ini ya. Jadi di course juga sudah ada, ataupun nanti di course penurunan muka tanah juga nanti akan diupload ya. Jadi tenang saja kalau misalkan nanti Bapak Ibu ingin membahas mengenai detail dari pengolahan penurunan muka tanah. Jadi nanti kita akan berikan course juga gitu. Jadi supaya bisa lebih detail lagi. Nah, jadi proses DINSAR ini ataupun differential interferometry synthetic aperture radar ini melalui beberapa tahap ya, Bapak Ibu.
beberapa tahap yang dimana sebenarnya ini memiliki perbedaan dengan pengolahan data citra optik biasa, karena kita gunakan ini data citra SAR, data radar ya, data radar yang menggunakan gelombang radar atau gelombang mikro, di mana dia memantulkan secara langsung bergerak secara sensornya adalah sensor aktif ya, dan dia akan dipantulkan kembali. Kalau misalkan untuk sensor pasif ataupun citra biasa ya, dia tidak menyalurkan ataupun memancarkan gelombang, tapi dia menangkap gelombang dari sinar matahari, dari pantulan sinar matahari. Nah, yang pertama kita download dulu nanti hasil citra sentinelnya, dimana ini saya gunakan dari 2018 sampai 2022. Kemudian jadi ada sekitar 5 tahun ya, jadi dia harus ada 2 data ya Bapak Ibu ya untuk penurunan muka tanah, karena dia akan membandingkan data yang pertama dan juga data berikutnya gitu. Nah, yang pertama ini adalah proses registration, co-registration, di mana ini ada 2 Bapak Ibu. Nah, ini adalah data master dan juga data slave. Apa itu data master dan data slave? Dia itu adalah data master itu adalah data acuannya. Contoh saya gunakan tadi 2018 sampai 2022. Data master itu adalah data yang 2018, kemudian data slave itu adalah data 2022 gitu. Jadi ada perbedaan gitu ya. Ini contoh, saya izin stop sharing dulu. Saya akan jelaskan lebih detail ya mengenai penurunan muka tanah. Nah, ini contoh seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi untuk metode DINSAR ini, dia ini adalah perubahan bentuk tanah ya pada garis, ataupun mendeteksi perpindahan perubahan bentuk tanah menggunakan data SAR. Nah, pengumpulan datanya ada 2 kategori dalam satu, ada master dan juga data slave. Tadi saya bilang master ini 2018 atau data pertama ya, kemudian data slave ini adalah data yang akan digunakan untuk perbandingan, bisa 2021, 2022 ataupun 2019. Jadi dia data slave ini harus melebihi ataupun 1 tahun ataupun 2 tahun dari data sebelumnya. Jadi data yang lebih, data masa depannya lah kurang lebih gitu. Kemudian ini waktu yang berbeda ya. Kemudian selanjutnya pembentukan interferogram. Artinya dia di sini adalah menggabungkan citra master dan juga citra slave, ataupun biasanya kalau misalkan kita dengar composite ya, tapi ini versi composite dari pengolahan data SAR, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk membentuk interferogram, jadi dia menggabungkan, nah nanti melibatkan koregistrasi citra dan perhitungan perbedaan fase antara kedua citra. Jadi interferogram ini proses untuk menghitung perbedaan fase, karena pada dasarnya DINSAR ini adalah menghitung perbedaan fase dari kedua citra, lebih seperti itu. Nah, perbedaan fase itulah yang digunakan supaya kita bisa mengetahui nilai dari penurunan muka tanah nantinya, begitu. Nah, kemudian selanjutnya ada penghapusan fase topografi. Nah, fase topografi ini, topografi ataupun nilai dari topografinya yang ada di dalam interferogram perlu dihilangkan. Jadi untuk mengurangi noise dan meningkatkan kualitas hasil analisis, dilakukan dengan model adaptasi digital ataupun DEM sebagai referensinya. Jadi nanti akan dihapus ya data topografinya, dan tersisa hanya menunjukin deformasi tanah saja gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi topografi itu akan menghalangi ataupun akan memberikan gangguan pada data penurunan muka tanah yang menunjukkan deformasi tanah. Ia menggunakan data DEM nanti. Kemudian nanti ada filtering dan unwrapping ya. Filtering ini, nah ini teknik filteringnya salah satunya ada Gaussian filtering, di mana ini mengurangi noise ya, mengurangi efek speckle, ataupun noise juga bisa disebut, untuk meningkatkan nilai dari koherensinya. Jadi, nah selanjutnya juga ada unwrapping ya, di mana unwrapping ini mengubah fase relatif menjadi fase absolut. Jadi fase absolut itu nanti yang akan kita gunakan untuk
mengetahui nilai dari perbedaan fase pada penurunan muka tanah gitu. Jadi nanti nilai meternya ataupun nilai bilangannya kita akan mengetahui dari fase absolut. Makanya kita harus ubah dulu dari fase relatif menjadi fase absolut menggunakan phase unwrapping. Nah, phase unwrapping ini ataupun unwrapping ya, bisa disebut unwrapping juga nanti menggunakan software Snapku pluginnya. Nah, kemudian ada konversi fase ke deformasi. Nah, fase ke deformasi nanti jadi nilai deformasi yang kita akan gunakan dengan satuannya misalkan cm ataupun meter untuk mendapatkan informasi tentang perubahan muka tanah. Dan selanjutnya ada geocoding dan hasil analisis hasil. Nah, nanti kita enter program sudah diproses, dikodekan secara geografis dan menghasilkan peta perubahan muka tanah yang dapat dianalisis lebih lanjut. Nah, hasilnya dari proses pengolahan tersebut adalah seperti ini. Jadi di sini adalah hasil dari proses pengolahan perubahan muka tanahnya ya. Ibu kalau misalnya bisa diperhatikan. Nah, dia nanti bisa diolah dalam bentuk TIFF ataupun bisa di save ya, bisa di ekspor dalam bentuk TIFF ataupun dalam bentuk Google Earth, nanti bisa dibuka dalam Google Earth juga gitu. Jadi cukup beragam nanti ekspor hasil dari ekspornya. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, sudah dimasukkan nanti ke QGIS ya, Ibu, kita lakukan proses reclassify ya, karena di sini belum terkelaskan dengan baik mengenai ataupun berdasarkan tingkat kerentanannya. Itu kita menggunakan classify table, kemudian masukkan layernya, input layernya, yaitu yang hasil deformasi tadi, kemudian kita masukkan ya untuk nilainya, kita masukkan jadi 5 kelas. Yang pertama ada min 5 dan maksimum min 3, kemudian value-nya ini adalah 0,29. Kemudian nah ini penurunan yang cukup parah ya, yang artinya dia mengalami penurunan sebesar 5 meter gitu. Kemudian min 3, kemudian setelah itu minus 2 jadi 0,29. Nah ini 0,29 bobot yang paling besar ya, dan minus 2 dan juga minus 1 0,26 ya, minus 1 dan juga sampai dengan 0 ini 0,3, selanjutnya 0 sampai dengan 5 0,03. Oke, selanjutnya kita klik OK. Lalu kita, nah ini band number mana ataupun band mana yang ingin kita gunakan untuk proses reclassify ya. Nah ini kita gunakan band 3 pengitaran. Oke, nah selanjutnya seperti ini hasilnya. Nah kemudian nanti, nah ini nanti bisa Bapak Ibu namakan ya, hasilnya sama saja. Bisa sudah ada layer lain. Nah ini bisa diubah juga untuk namanya jadi score underscore PMT, dan juga bisa kita ubah render type-nya ataupun warnanya ya. Kita lihat, classify. Hasilnya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Oke, nah selanjutnya sudah ada 6 parameter yang kita analisis. Nah parameter berikutnya yaitu parameter curah hujan. Oke, nah parameter curah hujan ini menggunakan proses interpolasi, di mana kita memerlukan data dari BMKG ya, data dari BMKG, dan nanti kita akan rata-ratakan menjadi per tahun. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu, saya sudah punya datanya. Nah, jadi nanti cari di sekitar area penelitian Bapak Ibu, untuk biasanya dalam satu area ada beberapa stasiun ya, 1 ataupun 2 stasiun ataupun 3 stasiun. Jadi nanti bisa dimasukkan juga longitude dan latitude-nya, di situ sudah ada di website BMKG. Kemudian nanti dirata-ratakan Bapak Ibu.
untuk curah hujannya. Jadi biasanya dia ada rata-rata per bulan dan juga per tahun. Jadi rata-ratakan dari tahun 2018 ya sampai tahun 2022 per tahunnya seperti apa, dan nanti baru eh, hasilnya itu dimasukkan seperti ini lalu diubah menjadi TXT. Nah, nanti untuk pengambilan datanya sudah ada di video Bapak Ibu, sudah nanti bisa Bapak Ibu lihat juga. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu bisa save ya, bisa save menjadi TXT. Oke. Nah, ini menjadi tab Geometric text ya. Sudah fix. Oke. Save. Nah, kemudian nanti kembali lagi ke GIS ya. Ini cara memasukkannya seperti ini. Ya, kita tambahkan add layer nanti di fitur layer ya. Add layer, kemudian add delimited layer, text layer. Kemudian nanti masukkan file name-nya ataupun data txt-nya. Bapak bisa pilih dari kemudian itu tadi yang ini ya. Oke, nah nanti bisa kemudian nanti Bapak Ibu jangan lupa klik ya tab sama komanya. Jadi dia akan memisahkan untuk ID-nya, stasiunnya, X-nya ya, Y-nya dan juga curah hujannya. Kemudian expert-nya jangan lupa yaitu X, Y-nya Y, Z-nya yaitu yang curah hujan. Kemudian geometri CRS-nya nanti juga diatur Bapak Ibu yaitu UTM-Zone 49S. Nah, ini geometrinya diubah lagi, dia akan berubah ya seiring proses penambahannya ataupun proses perubahannya. Kemudian kita klik ya. Nah, nanti kalau misalkan sudah muncul ya hasilnya, kita akan lakukan proses interpolasi ya, yaitu dimana nantinya interpolasi kita gunakan IDW. Kita gunakan proses IDW interpolasi. Nah, bisa kita cari juga di toolbox ya. IDW interpolation. Kemudian vektor layernya yaitu kita masukkan yaitu yang curah hujan. Oke, sudah ada. Kemudian setelah itu kita interpolation atributnya yaitu kita pilih curah hujannya sebutnya, dan kita tambahkan sini ya, kasihkan type-nya dalam bentuk point. Kemudian selanjutnya extend ya. Nah, extend ini mengikuti dari data raster yang menjadi acuan kita. Jadi balik lagi ya ke tadi ya, menggunakan data kita area darat, extendnya supaya dia areanya ada batasannya seperti itu ya. Kemudian pixel size-nya kita ubah juga, dia jadi 10. Oke. Lalu nanti Bapak Ibu bisa save penyitaan. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti setelah sudah seperti ini ya, ini dihapus saja, saya sudah ada datanya. Nanti lakukan proses clipping yaitu dari raster, ini kan data raster ya, raster by mass layer. Kemudian input layernya yaitu yang interpolasi curah hujan, kemudian mass layernya yaitu yang pawi darat. Lalu kita run. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian nanti dia kan belum terkelaskan ya Bapak Ibu nilainya. Jadi kita lakukan proses pengkelasan kembali menggunakan fitur reclassify. Layer, kemudian nanti
reclassify by table, maaf, kemudian masukkan hasil clippingnya, lalu selanjutnya masukkan hasil reclassify-nya, kita tambahkan ya, jadi 5 kelas sesuai dengan kriteria kerentanan yang digunakan. Selanjutnya kita masukkan nilai minimumnya 1820, kemudian sampai 1840 dengan interval 20 mm ya, dia value 0,04. lalu selanjutnya oke, jadi nanti ngikutin kriteria kerentanan aja. Kemudian oke, ya nah ini 2000 sampai, ini kan kalau di kriterianya dia adalah lebih dari 2000 mm, berarti dia nilai yang lebih dari 2000 ya mm, artinya 2000 sampai dengan nilai maksimumnya. Tulis ini 2120 ya contohnya. Sini dengan bobot 0,48 dia nilai bobot yang tertinggi. Klik OK. Lalu selanjutnya kita lakukan proses run. Nah ini hasilnya seperti ini, kurang lebih ya hasil reclassify-nya. Nanti Bapak Ibu bisa warnain. Saya udah menggantinya menjadi skor curah hujan palet ya, classify. Nah nanti akan ada warna sendiri. Oke, kalau seperti ini. Ini dihapus saja. Nah ini sudah semua parameter ya, Bapak Ibu bisa kita lihat sudah semuanya yang kita analisis. Lalu langkah berikutnya yaitu kita lakukan proses overlay. Nah nanti untuk proses overlay ini kita bisa menggunakan fitur raster calculator juga ya. Jadi kita akan mengkalikan setiap parameter dengan bobotnya masing-masing, kurang lebih gitu. Kita tentukan dulu output layernya. Ya, save. Lalu kita masukkan satu persatu menggunakan tutup kurung terlebih dahulu ya, ataupun buka kurung dan juga tutup kurung di setiap parameternya. Yang pertama yaitu skor dari kemiringan lahan, kemudian kita kalikan dengan 0,06, dia bobotnya 0,06. Lalu selanjutnya tutup kurung, kemudian ditambahkan buka kurung lagi, terus nilai PMT, skor dari hasil PMT ya. Nah ini dikalikan dengan bobotnya 0,13. Oke, tutup kurung, kemudian ditambahkan, lalu buka kurung lagi, kemudian kita masukkan skor dari genangan, skor area tergenang, kemudian kita kalikan dengan 0,3, tinggi ya untuk bobotnya. Tutup kurung, lalu kita tambahkan lagi ke kurung parameter berikutnya yaitu parameter penggunaan lahan, bahkan skor dari penggunaan lahan, kemudian kita kalikan dengan penggunaan lahan itu dia bobotnya 0,13.
lalu tutup kurung, kemudian kita tambahkan lagi buka kurung. Eh, Parameter selanjutnya adalah skor jarak pantai, kemudian kita kalikan ya, kalikan jarak pantai dengan bobotnya yaitu 0,14. Lalu setelah itu kita tutup kurung, kemudian kita tambahkan lagi untuk kurung. Parameter selanjutnya yaitu skor dari jaringan sungai. Kita kalikan, kemudian skornya sama ya seperti jarak pantai yaitu 0,14. Selanjutnya kita tutup kurung, kemudian kita tambahkan lagi parameter terakhir yaitu parameter curah hujan, cari skor curah hujan. Oke, lalu kita kalikan dengan nilainya 0,1. Lalu kita tutup kurung. Nah nanti diatur juga untuk output CRS-nya, ini sudah semua ya. Pastikan ekspresinya itu valid. Jadi kalau misalkan nanti ada yang nggak valid, dia nanti ekspresinya invalid ya tulisannya. Nah kalau sudah seperti ini sudah valid, dia sudah benar untuk persamaannya. Kemudian kita klik OK. Ini memang prosesnya cukup memakan waktu, namun saya sudah ada ya datanya. Untuk data overlay-nya dia akan hasilnya seperti ini ya. Nah dia memiliki nilai 0,05 sampai 0,5271. Nah kemudian kita akan mengkelaskan kembali untuk menentukan area mana yang memiliki risiko kerentanan rendah, sedang, dan juga tinggi berdasarkan nilai kriteria kerentanan ya. Ini kalau misalkan Bapak bisa lihat di sini, sini ya. Nah, sini kan nilai intervalnya bisa Bapak bisa lihat 0,037 sampai 0,2 ya kan. Nah, dia intervalnya nih 0,03 sampai 0,5. Jadi bisa kita kelaskan berdasarkan ini. Nah, kalau interval di sini kan dia nilainya adalah 0,05 sampai dengan 0,52. Jadi kita akan menggunakan classify table lagi, kemudian masukkan hasil dari overlay-nya, yaitu overlay 1 ya tadi ya. Oke, kemudian reclassification table-nya kita tambahkan jadi 3 kelas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Lalu kita masukkan nilainya 0,0377 ya, sampai dengan 0,2115 ya. Kemudian nilainya adalah 1. Selanjutnya 0,2115 sampai dengan 0,3853, nilainya 2 untuk kategori sedang, dan 0,3853 sampai dengan 0,5592. Kategorinya apa nilainya itu 3 ya. Klik OK, lalu setelah itu kita run ya. Setelah itu nanti kita run, dia akan mengkelaskan sendiri. Oke, nah ini hasilnya, hasil classify-nya. Yang kita bisa ubah jadi valet ya. Oke, dia ada 1, 2, 3. Oke, ini kita nah, seperti ini ya hasilnya Bapak Ibu. Nah selanjutnya nanti kalau misalkan kita mau melihat ya nilai dari hasilnya, kita bisa mengubah menjadi data vektor karena ini masih data raster. Kita bisa untuk melihat dari luasannya ya, raster, kemudian extraction, kemudian ataupun conversion ya, polygonize. Input layer kita masukkan yaitu yang overlay by underscore reclassify. Nah, kemudian nanti kita run. Oke.
Jadi dia akan menghitung berdasarkan vektor-vektor yang ada gitu ya, poligon-poligon yang ada gitu ya nilainya. Oke, hasilnya seperti ini ya. Nah, ini adalah hasil data vektornya. Kita lihat atribut tabelnya. Dia masih ini ya, masih banyak atributnya. Kita lakukan dulu proses dissolve. Oke, dissolve, vectorize, kemudian kita pilih yang di end. Klik OK, lalu kita run. Ini memang agak lama karena dia memiliki poligon yang cukup banyak ya. Jadi memang area poligonnya akan menentukan dari proses processing datanya ya, kalau lebih seperti itu. Close, kemudian kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia cuma ada 3 kelas saja. Lalu selanjutnya bisa kita lakukan proses double editing. Kemudian untuk menambahkan nilai luasan kita bisa menggunakan open field calculator untuk menambahkan kelas yang baru. Output field name ya untuk field yang baru yaitu luas. Dimana nanti kita akan dalam bentuk hektar ya. Kemudian kita menggunakan dollar area, fitur dollar area, dimana ini untuk menghitung area ya ataupun luasan dari area yang ingin kita area yang sedang kita teliti gitu. Area, kemudian dollar area ini adalah dia akan menghasilkan luasan dalam bentuk ataupun dalam satuan meter kuadrat. Artinya kita akan bagi menjadi 10.000 ya, supaya dia dalam bentuk hektar. Oke. Nah, ini hasil seperti ini. 9, 21, 17, dan 147. Didominasi oleh kategori rendah. Mungkin sekian ya. Nanti kalau untuk proses layoutnya bisa lihat di course. Sudah cukup lengkap di proses layoutnya. Kurang lebih Bapak Ibu untuk hasil dari pemetaan area kerentanan banjir. Untuk itu saya izin stop share. Silakan kalau misalkan nanti ada pertanyaan. Oke, tadi dari Kak Sudirman ya. Jadi untuk proses panduan bukunya ataupun videonya khususnya, yang mungkin nanti kita akan ini ya tambahkan untuk proses dari panduan downloadnya ataupun datanya, sehingga nanti Kak Sudirman juga bisa melakukan proses downloading. Jadi kita akan kabari kalau misalkan nanti sudah datanya muncul gitu ya. Nah, ya untuk nanti ada pertanyaan dari Kalpius. Jadi berikan rata-rata tinggi muka air lautnya 0,505 meter ya. Ya, jadi ini kita menggunakan acuan dari jurnalnya ya Kak ya. Jurnalnya ya di situ dari metodenya juga kita lihat gitu ya. Di situ untuk area dari tergenang itu ya di bawah 505, bukan yang nilai 0. Nah, jadi kita menggunakan dari jurnalnya. Di situ dikatakan bahwa jurnalnya memang untuk area tergenang ini cukup ini ya diperlukan proses validasi sebenarnya, karena belum tentu pada saat di lakukan proses pemetaan di situ area tergenang atau tidak gitu ya, karena bisa jadi ada tanggul ataupun ada
eh, barrier yang menghalangi dari masuknya air laut. Nah, tapi eh, makanya kita menggunakan nilai dari MSL-nya seperti itu. Tapi memang bisa juga nanti memang ada beberapa jurnal yang mengatakan eh, untuk kriteria kerentanannya bahwa nilai di bawah MSL lah, nilai di bawah nilai rata-rata pasang tertinggi yang merupakan area tergenang gitu. Kalau seperti itu. Jadi nanti tergantung ini ya Alveus, nanti tergantung dari metode. Jadi kita perlu melihat juga metode dari kriteria kerentanan yang kita gunakan. Jadi memang masing-masing memiliki metode yang berbeda, tapi intinya adalah sama. Nanti semua parameternya akan dijadikan satu, kemudian dilakukan proses overlay ya. Kemudian nanti kurang lebih prosesnya dari pasang surut, kemudian kalau misalkan nanti ada parameter yang sama ya, jarak dari garis pantai, jarak dari garis sungai, curah hujan, ya kurang lebih pemrosesannya sama seperti yang tadi kita sampaikan gitu, kurang lebih KLPS. 11 ya, mungkin KLPS ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada tanggapan ataupun ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu yang lain. Ya, silakan Kak Sudirman. Eh, Mohon izin Kak. Tadi saya lihat di situ ada penjelasan yang apa proses penurunan data penurunan tanahnya Kak ya. Itu berarti sebelum di-download itu tadi saya lihat ada beberapa apa itu kayak flowchart gitu ya Kak ya. Itu berarti sebelum diolah di GeoGIS itu kita mengolahnya kalau misalkan kita udah download datanya nih, apakah data penurunan tanah ini bisa langsung diolah di QGIS kah, atau masih perlu dilakukan sebuah proses sebelum diolah di Oke, ya memang QGIS? untuk penurunan muka tanah, makasih pertanyaannya Kak Sudirman. Untuk penurunan muka tanah memerlukan beberapa tahapan ya Kak Sudirman ya. Jadi tidak tidak bisa kita download data SAR-nya ataupun data radarnya itu langsung kemudian kita masukkan ke GIS, itu tidak bisa. Jadi kita menggunakan eh, aplikasi ataupun software Snap yang sebenarnya sudah disediakan ya. Sebenarnya itu kan dia merupakan aplikasi dari yang penyedia Sentinel juga gitu. Jadi memang dikhususkan untuk pengolahan data radar yang nantinya akan menunjukkan deformasi tanah, kemudian analisis lingkungan yang lain ya yang berhubungan, sehingga nanti setelah dari software Snap tersebut nanti akan dimasukkan ke QGIS untuk melakukan proses tadi ya, declassify gitu. Memang ada tahapannya. Nah, untuk penurunan muka tanah ya, karena di sini juga saya tidak bisa dijelaskan secara detail ya, Sudirman, di course sudah ada, namun nanti juga ada course mengenai penurunan muka tanah yang akan membahas mengenai ataupun dari scratch ya, pengolahan detailnya menggunakan aplikasi Snap ya. Jadi kurang lebih nanti minggu depan juga nanti bakal keluar untuk course dari penurunan muka tanah gitu. Jadi bisa dilihat juga nanti detailnya di situ. Kurang lebih seperti itu. Nah, terima. Baik, Kak. Terima kasih atas tanggapannya, Kak. Ini Kak, masih ada saya beberapa hal yang saya pengen tanyain, termasuk terkait materinya. Terkait materinya tuh Kak, saya lihat kan di sini kan saya pernah baca juga salah satu tulisan atau artikel kalau sebenarnya salah satu juga faktor yang menyebabkan banjir rob itu adalah adanya reklamasi dalam suatu wilayah gitu Kak. Nah, apakah itu bisa dikatakan ya? Terus kalau misalkan apakah bisa dijadikan juga sebagai bahan faktor atau inputan untuk pembuatan peta kerentanan daerah banjir rob ini? Terus yang kedua Kak, terkait semua data yang kita gunakan di sini tuh apakah semua open access atau gratis gitu Kak? Untuk kita ketika kita mendownload di provider datanya gitu Kak. Kasih Kak. Oke, izin untuk menanggapi ya, Mas Firman, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi memang benar ya, maksudnya untuk proses reklamasi memang juga mempengaruhi. Namun biasanya eh,
reklamasi ini nantinya kan akan mengakibatkan proses perubahan pola aliran air laut ya, ataupun dari laut ataupun dari sungai. Kemudian nanti akan mengakibatkan eh, perbedaan pada nilai pasang surut gitu. Pasang surut terganggu karena reklamasi dan dapat menyebabkan banjirop gitu. Jadi itu bisa dilihat dari nilai pasang surut juga. Kemudian nantinya itu bisa dilihat juga dari nilai penurunan muka tanah ya, karena reklamasi bisa melibatkan pengurangan material, kemudian banyak kota pesisir juga yang jadinya eh, dia di situ adalah meningkatkan laju penurunan muka tanah juga. Jadi bisa dilihat juga dari parameter tersebut kurang lebih seperti itu, dan juga dari tutupan lahan yang juga nanti akan berubah jadi kasudaman ya, untuk karena sudah ada area untuk reklamasi, tentunya dia akan eh, berubah dan meningkatkan tadi ya. Kalau misalkan kalau biasanya area reklamasi kan digunakan untuk pemukiman, untuk tempat industri ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ya kan mempengaruhi juga nilai dari kerentanan banjiroknya, meningkatkan nilai dari kerentanan banjiroknya, kurang lebih seperti itu. Jadi memang itu bisa dilihat dari parameter-parameter lain. Jadi reklamasi itu mempengaruhi kurang lebih mempengaruhi bobot ataupun nilai dari parameter lain yang mempengaruhi secara langsung eh, dari terjadi banjir rob. Seperti itu. Oke Kak, makasih atas tanggapannya Kak. Terkait tadi open apa datanya itu semua Oh open ya, source, Kak. oke. Untuk open datanya, jadi memang untuk semua data ini sebenarnya tersedia secara gratis ya, Kak Sudirman ya. Eh, untuk yang Sentinel bisa download dari data Space Copernicus ataupun ASF, nanti ada linknya juga. Kemudian untuk RBI ya, untuk RBI juga bisa didapatkan juga dari tanahairindonesia.go.id ya. Kemudian untuk dari pasang air laut dari SRGI juga sudah ada, data DEM juga sudah ada, tanahairindonesia.go.id. Kemudian curah hujan dari BMKG juga ada gitu. Jadi memang sudah semuanya open source sih, Kak Sudirman ya. Mungkin nanti kita bisa menambahkan mengenai detail dari proses pengambilan datanya saja, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak ada, untuk ini tidak ada data yang harus berbayar atau gimana, itu tidak ada sih, semuanya open source. Oke Kak, makasih Kak. Nanti minggu depan ditunggu course penurunan muka tanahnya Kak. Makasih Kak. Ya, terima kasih. Oke, untuk Avata juga itu untuk pengolahan data pasang surut sebenarnya sudah ada ya, untuk di geosense.id. Itu bisa dilihat nanti di websitenya. Itu sudah lengkap juga mengenai proses pengolahan datanya ya, mengenai pasang surut ya. Bisa dibuat juga grafiknya di situ, lebih seperti itu. Tapi sebenarnya cukup simpel sih sebenarnya untuk eh, dalam pemetaan banjirop ini. Jadi pasang surut itu ataupun pasangnya doang sebenarnya yang diambil ya, pasangnya doang yang diambil. Jadi pasangnya cukup dirata-ratakan saja gitu sebenarnya per tahun, yang didapatkan nilainya dari SRGI ya sumbernya, jadi bisa di download, kemudian nanti dirata-ratakan per tahun dan diambil saja nilai pasang tertingginya saja gitu sudah. Nah itu baru nanti dia akan data DEM dikurangi dengan data rata-rata tersebut, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada eh, tanggapan atau pertanyaan lain, Bapak Ibu semua? Permisi, Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Jadi ada beberapa pertanyaan. Kebetulan kalau saya sering lihat di penelitian-penelitian tentang banjirop, ada beberapa penelitian yang melakukan observasi lapang. Nah, saya izin bertanya aja kayak misalkan
kita melakukan observasi lapang tuh itu diharuskan gak sih di penelitian ini, dan kayak outputnya tuh bedanya tuh apa dengan tidak melakukan observasi lapang, dan jika melakukan observasi lapang tuh biasanya apa saja yang dilakukan untuk penelitian banjirop ini? Mungkin itu pertanyaan pertama, Kak. Pak. Ya mungkin boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya dulu. Oh iya, Silakan pertanyaan Mas Vincent. ya, oke Pak. Untuk pertanyaan berikutnya mungkin saya ingin bertanya tentang parameter curah hujan ya, karena eh, bukankah misalkan banjir yang dipengaruhi curah hujan tuh merupakan banjir genangan hujan gitu Pak, bukan dari naiknya muka air laut ke dalam daratan gitu Pak. Mungkin itu sih Pak, mengapa ada faktor curah hujan. Kasih Pak. Ya baik, terima kasih Mas Vincent ya buat pertanyaannya, terus sekali. Jadi eh untuk ini ya, untuk pertama validasi dulu, validasi lapang sebenarnya diperlukan. Karena begini, yang tadi seperti saya sampaikan ya, untuk validasi lapang ini kenapa diperlukan? Eh, karena bisa jadi area yang kita tentukan sebagai area dengan resiko tinggi pada kerentanan banjirop itu sama sekali tidak tergenang pada waktu terjadi banjirop. Karena apa? Karena dia ada penghalang, ada barrier ya, ada tanggul-tanggul yang menghalangi terjadi banjirop. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi eh, perlu dilakukan validasi untuk mengetahui tingkat keakuratan tersebut gitu sebenarnya. Kemudian nah ini beberapa penelitian juga ya sebenarnya eh, ada juga yang menyampaikan ya ini titik banjir sama titik banjir yang diambil di lapang gitu ya, titik banjir diambil di lapang dengan hasil pemetaan dia tidak cukup, dia ya sebenarnya nggak jauh beda lah karena sudah meliputi berbagai parameter ya, tadi parameternya cukup banyak, tadi ada 7 parameter tadi, jadi memang akuratannya cukup baik untuk kriteria kerentanan ini. Jadi semakin banyak parameternya semakin banyak yang bisa dipertimbangkan sebenarnya seperti itu. Nah itu sebenarnya yang diperlukan Mas Vincent ya untuk validasi. Jadi apakah area tersebut benar-benar terjadi banjir atau tidak, sebenarnya seperti itu saja. Dan kalaupun tidak ada permasalahan apa gitu kurang lebih. Nah kemudian untuk yang tadi yang curah hujan ya, kenapa curah hujan diperlukan? Nah curah hujan ini sebenarnya kalau tadi di materi saya sebenarnya sudah sampaikan juga, curah hujan ini memiliki di kriteria kerentanan yang digunakan ya, dia memiliki bobot 0,1 0,10, artinya dia adalah bobot kedua yang terendah di antara 7 parameter lain, atau parameter yang memiliki bobot kedua terendah di antara 7 parameter yang lain. Yang pertama ada yang pasang ya, kemudian penggunaan lahan dan lain-lain gitu. Nah kenapa curah hujan diperlukan dan juga bobotnya sebenarnya agak nggak terlalu tinggi ya, karena curah hujan ini nantinya akan mempengaruhi luasan gitu, luasan ketika terjadi curah hujan. Dan curah hujan kan kita sebenarnya tidak bisa menduga ya sebenarnya, ataupun bisa dengan forecasting dari BMKG kita bisa menduga, namun kita bisa tidak tahu sebenarnya untuk jam-jamnya seperti apa gitu, jadi kita harus menggunakan itu supaya karena curah hujan ini nantinya akan menambah ya, bukan menyebabkan ya, menambah genangan, luasan genangan dari terjadi banjirop. Contohnya pada saat terjadi pasang air laut yang masuk ke daratan atau terjadi banjirop pada saat hujan, tentunya dia akan memperbesar luasan dari banjirop. Tapi kalau misalkan tidak hujan, ya dia tidak sebesar pada saat hujan. Logikanya kan seperti itu ya. Dan juga curah hujan yang cukup tinggi nantinya juga akan mempengaruhi dari drainasenya gitu ya. Kalau drainasenya jelek, dia tentunya akan meluap lebih besar lagi dan meningkatkan luasan lagi gitu. Jadi apakah mempengaruhi? Mempengaruhi, cuman tidak menimbulkan cuman tidak memiliki bobot ataupun bobot yang besar dalam mempengaruhi
kerentanan ataupun dalam mempengaruhi terjadi banjirop. Kurang lebih seperti itu ya, Mas Vincent. Apakah jelas? Jelas, Pak. Tapi ingin make sure saja, berarti jika kita melakukan penelitian tentang banjirop dan ingin melakukan observasi lapang itu, observasi lapang berarti dilakukan setelah kita mengklasifikasikan ya, Pak. Setelah kita sudah selesai mengolah data, terus baru kita ke lapang untuk memvalidasi di Oke, lapangnya. oke. Begitu. Ya, jadi sebenarnya bisa juga dilakukan untuk contoh ya. Contoh kan ini ada eh, ini tergantung kondisi sih sebenarnya. Eh, Contoh ada klasifikasi ya. Di sini kan kita menggunakan penginderaan jauh supaya sebenarnya kita tidak memerlukan pengambilan data yang menyeluruh sebenarnya gitu ya. Nah, ini kan contoh ada klasifikasi. Klasifikasi juga sebenarnya diperlukan gitu untuk pengambilan data lapang gitu ya untuk validasi. Namun yang paling penting sebenarnya adalah ya tadi yang seperti Mas Vincent sampaikan bahwa kalau misalkan tidak memungkinkan untuk pengambilan data tersebut harus 2 kali gitu contohnya ke lapang dan tidak bisa ya silakan lakukan setelah dilakukan proses overlay saja gitu setelah dilakukan proses pengolahan data saja baru laksanakan proses validasi untuk menguji keakuratan dari nilai kerentanan tersebut begitu Mas Vincent. Cukup jelas ya Mas Vincent ya, ada pertanyaan lain mungkin? Siap, cukup jelas. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mas Vincent. Oke, uh, ya Bapak Ibu, ini selanjutnya mungkin ada ini ya, ada yang mau disampaikan dari Nusantara Geoscience Institute. Ya silakan. Baik, terima kasih untuk Mas Ber atas materinya. Mungkin izin menjelaskan karena tadi ada yang bertanya ya. Layarnya sudah terlihat? Oke. Jadi kalau misalkan tadi pertanyaannya tentang link Zoom, nanti recordnya akan bisa diakses di mana, itu ada di bagian awal course. Nanti akan ada tambahan satu bagian itu isinya rekaman Zoom hari ini. Kemudian untuk sertifikat seperti yang ditampilkan pada website ini nanti bisa diperoleh oleh Bapak Ibu sekalian jika sudah menyelesaikan materi yang tersedia pada website. Kemudian di akhir juga akan ada kuis dan juga tugas. Di sini mohon untuk menyelesaikan kuis dan tugasnya dengan sebaik mungkin karena ada penilaiannya. Untuk kuis itu 80% dari soal keseluruhan soal. Kemudian untuk tugas ini akan diperiksa oleh instruktur. Nah, kemudian untuk grup komunitas WhatsApp itu bisa diakses pada bagian di akhir ini. Di WhatsApp nanti bisa bertanya lebih lanjut pada instruktur jika dalam pengerjaan penugasan ada kendala. Seperti itu untuk penjelasan lebih lanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk mengisi link testimoni itu untuk mengevaluasi kegiatan yang telah kita lakukan pada hari ini. Mungkin sekian Mas Ber, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Via dari Nusantara Geoscience Institute menjelaskan mengenai course dari geoscience.id. Nah, mungkin berhubung waktunya juga sudah selesai, Bapak Ibu. Terima kasih semuanya sudah mengikuti proses workshop ini dari mulai pemaparan materi hingga pengolahan data. Ya, terima kasih sudah mengikuti semuanya. Terima kasih sudah berdiskusi, tanya jawab. Dan mungkin kalau misalkan nanti ingin ada yang mau ditanyakan lagi, kan sudah ada grupnya juga ya. Ya, di grup WA nanti silahkan ditanyakan. Nanti kita terutama pada saat jam kerja kita akan merespon juga. Silahkan ditanyakan Bapak Ibu mengenai kesulitan ataupun ketika ada kesulitan ataupun
mau nanya materi-materi lain nih mengenai geoscience.id. Nah, mungkin sekian ya, mungkin Bapak Ibu semua. Ya, nanti kita akan kirim buat pembelajaran ya, mungkin percobaan gitu ya. Oke. Terima kasih semuanya. Deadline tugas ya sebenarnya itu sudah ya untuk itu nanti bergantung di itu ya, Kak Sudirman. Sebenarnya untuk deadline-nya dibebaskan ya, sebenarnya tidak ada deadline-nya sama sekali gitu, jadi tergantung Kak Sudirman ya. Kalau sudah menyelesaikan tugasnya nanti bisa mendapatkan sertifikat kurang lebih seperti itu ya. Oke, nanti bisa ini ya, kita diskusi lebih lanjut kalau misalkan ada kesulitan di WA. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua.